Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bioteknologi akan mempresentasikan materi tentang bioteknologi kelautan. Adapun materi yang pertama yaitu tentang pengertian bioteknologi kelautan. Nah, bioteknologi kelautan ini yaitu teknik penggunaan biota laut atau bagian dari biota laut seperti sel atau enzim untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip tumbuhan dan hewan. Nah, dan mengembangkannya atau merekayasakannya organisme untuk keperluan tertentu, termasuk perbaikan lingkungan. Selanjutnya, secara garis besar, industri bioteknologi kelautan meliputi 3 kelompok industri, yaitu yang pertama ekstraksi, yaitu pengambilan senyawa aktif atau bahan alami dari biota laut, sebagian besar bahan dasarnya untuk industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, cat, perekat, film, kertas, dan berbagai industri lainnya. Nah, yang kedua itu ada rekayasa genetik atau genetic engineering terhadap spesies tumbuhan atau hewan untuk menghasilkan jenis tumbuhan atau hewan baru yang memiliki karakteristik genotip maupun fenotip yang lebih jauh, lebih baik lagi atau unggul ketimbang spesies yang aslinya. Selanjutnya ada genetik dari mikroorganisme atau bakteri. Nah, sehingga mampu melumat atau menetralkan bahan pencemar atau polutan yang mencemari suatu lingkungan, perairan atau daratan. Nah, seperti tumpahan minyak. Sehingga lingkungan tersebut menjadi bersih, tidak tercemar lagi. Teknik pembersihan pencemaran lingkungan semacam ini lazim dinamakan sebagai bioremediasi atau bioremediation. Selanjutnya, potensi industri bioteknologi kelautan Indonesia. Ekosistem pesisir dan lautan Indonesia menjadi habitat bagi lebih dari 4.500 spesies ikan, 20% dari total luasan terumbu karang dunia, dan sekitar 600 spesies karang keras atau 75% dari jumlah total spesies karang keras dunia terdapat di lautan Indonesia. Fakta ilmiah yang melegitimasi Indonesia sebagai pusat segitiga karang dunia atau disebut dengan The World Coral Triangle. Lebih dari itu, wilayah pesisir Nusantara ini juga ditumbuhi oleh hutan mangrove, padang lamun, dan hamparan rumput laut yang terluas dan tertinggi. Keanekaragaman hayatinya di bumi ini. Sedikitnya 30 spesies cetacean, mulai dari paus biru sampai dolphin irawadi, dapat ditemukan di perairan laut Indonesia. Dan 6 spesies dari 7 spesies penyu laut yang ada di dunia juga berada di lautan kita. Oleh sebab itu, Indonesia seharusnya menjadi bangsa nomor 1 dalam hal kemajuan dan manfaat dari bioteknologi kelautan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai komponen bioteknologi kelautan. Di dalam bioteknologi dilakukan rekayasa organisme atau komponen organisme untuk menghasilkan barang dan jasa yang penting dan menguntungkan bagi kehidupan manusia. Menurut Nur Cahyo, bioteknologi tidak lain adalah suatu proses yang unsur-unsurnya terbagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Pertama, input, yaitu bahan kasar yang akan diolah seperti beras, anggur, susu, dan lain-lain. Yang kedua, proses, yaitu mekanisme pengolahan yang meliputi proses penguraian oleh agen hayati. Dan yang ketiga, output, yaitu produk baik berupa barang dan atau jasa seperti alkohol, enzim, antibiotika, hormon, dan pengolahan limbah. Berkaitan dengan bioteknologi dalam bidang kelautan, penjabaran dari ketiga unsur tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, input, yaitu bahan kasar yang akan diolah
atau dikembangkan dalam bioteknologi kelautan, misalnya DNA, gen, biota laut, dan mikroorganisme. Kedua, proses, yaitu mekanisme pengolahan agen hayati yang digunakan atau teknik pengolahan agen hayati tersebut, misalnya bioremediasi, cloning, dan lain-lain. Dan yang ketiga, output, yaitu berupa barang atau jasa yang dihasilkan melalui teknik pemanfaatan biota laut, misalnya alga hijau. Selanjutnya, pemanfaatan dan pengolahan bioteknologi kelautan. Pemanfaatan dan pengolahan bioteknologi kelautan dikelompokkan dalam 3 kelompok industri, yaitu pertama, ekstraksi senyawa bioaktif untuk berbagai industri. Berikut beberapa potensi berbagai produk industri bioteknologi kelautan dari bermacam-macam biota laut yang terdapat di wilayah perairan laut Indonesia, yaitu sponge dan karang lunak atau soft corals. Sponge dan karang lunak mengandung berbagai jenis senyawa bioaktif yang bermanfaat sebagai obat anti kanker, antibakteri, anti asma, anti fouling. Senyawa bioaktif lainnya dari sponge yang juga digunakan untuk industri farmasi adalah bastadin, okadais acid, dan monoalide. Senyawa bioaktif monoalide yang diperoleh dari sponge Lufariella variabilis merupakan senyawa yang memiliki nilai jual tertinggi daripada senyawa bioaktif dari spesies sponge lainnya, yaitu 20.000 US dollar per miligram. Di sini saya akan membahas mengenai pemanfaatan dan pengolahan bioteknologi kelautan. Yang pertama, untuk ekstraksi senyawa bioaktif untuk berbagai industri. Berikut beberapa potensi berbagai produk industri bioteknologi kelautan dari berbagai macam biota laut terdapat di wilayah perairan laut NKRI. Yang pertama ada sponge dan karang lunak, mengandung berbagai jenis senyawa bioaktif yang bermanfaat sebagai obat anti kanker, antibakteri, anti asma, anti fouling. Kemudian ada juga alga di mana spirulina mengandung piosanin di dalam selnya. Nah, bahan tersebut telah diproduksi secara komersial oleh Dai Nippon Inco dengan merek dagang Lina Blue. Jadi spirulina ini juga memiliki kandungan yang lengkap vitamin dan mineral. Kandungan kalsiumnya 3 kali lebih tinggi dibanding susu hewani dan zat besinya 3 kali lebih besar dibanding ayam. Ada juga spesies rumput laut seperti Eucheuma chotoni, Sargassum, dan Gracilaria verrucosa yang hidup di subur di perairan laut Indonesia. Gambarnya sudah ditampilkan di PPT, teman-teman bisa lihat semua. Nah, kemudian ada pemanfaatan dan pengolahan bioteknologi laut dari invertebrata laut. Gambarnya sudah ada di samping, yaitu Tridemnum sp mengandung bahan aktif untuk penyembuhan penyakit leukemia B16, melanoma, dan M5076 sarkoma. Kemudian ekstraksi senyawa bioaktif untuk berbagai industri dari vertebrata laut, yaitu terumpu kura-kura dan penyu diekstrak untuk obat luka dan tetanus, ekstrak kuda laut untuk obat penenang atau obat tidur dan sebagai obat kuat semacam Viagra. Kemudian empedu ikan buntal yang dahulu berbahaya atau beracun dapat membunuh manusia yang memakannya karena mengandung substansi bioaktif tetrodotoxin. Nah, kini sudah dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk memperbaiki syaraf otak yang rusak dan sebagai zat anestesi bagi pasien yang akan dioperasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan ekstraksi berikut senyawa bioaktif dalam bidang industri yang menggunakan pemanfaatan dan pengolahan bioteknologi kelautan. Dari kelompok Echinodermata, kita dapat mengambil contohnya itu timun laut atau biasa disebut sebagai tripang atau gamat.
Biota bergenus Holoturia sp ini selain memiliki rasanya yang nikmat dan lezat, juga memiliki khasiat yang mujarab sebagai obat karena memiliki kandungan asam amino esensial yang lengkap di dalamnya. Lalu, tripang atau gamat ini dapat membantu proses penyembuhan beberapa penyakit. Itu contohnya stroke, ada juga penyakit sirosis hati, ada mioma, dan beberapa penyakit pengeras dan pembengkakan organ tubuh. Juga bisa mengatasi penyakit jantung koroner, hepatitis, diabetes mellitus, psoriasis, asam urat, radang sendi, dan berbagai macam penyakit lainnya. Selain kandungan dari asam amino dalam tripang, ternyata ada juga kandungan kolagen, MPS, EPA, dan DHA yang menjadi rahasia di balik kesaktian tripang dalam menyembuhkan beberapa atau berbagai penyakit-penyakit. Yang selanjutnya itu ada pemanfaatan limbah, di mana limbah kulit dari krustasea, kepiting, rajungan, dan lobster itu menjadi kitin dan kitosan yang telah banyak digunakan dalam industri kertas, tekstil, bahan perekat, dan bahan pengkelat dan obat penyembuh luka. Jika selama ini limbah buangan kulit udang menjadi permasalahan lingkungan, maka adanya industri kitin dan kitosan menjadi salah satu solusi produktif yang bisa mentransformasi limbah menjadi bahan bermanfaat dan harganya itu sangat mahal. Di mana keunggulan kitosan dari bahan pengawet sintetis yang berbahaya bagi tubuh dikarenakan kitosan bersifat bakterisidal dan mampu membentuk tekstur makanan menjadi lebih baik sehingga dapat mengawetkan makanan sekaligus juga mampu menjaga mutu produk yang diinginkan. Oleh karena itu, layak untuk dijadikan alternatif bahan pengawet berbahaya. Selanjutnya, pemanfaatan dan pengolahan bioteknologi kelautan. Yang kedua itu untuk pengendalian pencemaran atau bioremediasi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan berikutnya, di mana populasi mikroorganisme yang telah hidup di perairan laut Indonesia juga bermanfaat sebagai biodekomposer terhadap limbah yang masuk ke laut seperti limbah minyak, bahan organik, dan logam berat. Beberapa jenis biota perairan seperti alga, moluska, dan berbagai organisme renik lainnya mempunyai kemampuan untuk menyerap logam dan polutan lainnya di perairan. Lalu yang selanjutnya itu ada pemanfaatan teknik bioremediasi. Ini merupakan solusi yang lebih aman karena ramah lingkungan dan hampir tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia dan lebih mudah untuk dilakukan atau diterapkan. Sebagai contoh pembuatan media tumbuh atau nutrien untuk mikroorganisme pengurai minyak bumi, salah satunya itu perusahaan Shell Petrol melakukan aktivitas bioteknologi telah mengembangkan teknik engineering pembuatan nutrien tersebut yang kemudian mendapatkan hak paten di Jepang dan juga Inggris salah satunya juga. Lalu berikut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pemanfaatan dan pengolahan bioteknologi kelautan yang ketiga, yaitu aplikasi rekayasa genetika. Nah, penerapan yang ketiga itu adalah aplikasi rekayasa genetika atau genetic engineering. Dalam industri bioteknologi, salah satu penerapannya yaitu dalam mendukung perikanan budaya, aquaculture, dan pertanian. Rekayasa genetik dilakukan pada induk atau bibit dan benih ikan dan biota perairan lainnya, tanaman, dan hewan untuk menghasilkan sifat-sifat unggul yang sesuai dengan keinginan kita seperti cepat tumbuh, resisten terhadap serangan hama dan penyakit, tahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk, sanggup menghasilkan kandungan lemak omega 3 tinggi, serta sifat-sifat unggul lainnya. Nah, jika kita berhasil menerapkan bioteknologi kelautan dalam usaha perikanan budidaya di Indonesia,
maka potensi produksi perikanan budaya yang sebesar 57,7 juta ton per tahun dapat dicapai lebih besar lagi dibandingkan dengan produksi budidaya perikanan yang ada sekarang yang hanya sekitar 4,5 juta ton. Di antara produk primadona yang menjadi unggulan sektor perikanan adalah komoditas udang, kerapu, kakap, nila patin, lele, dan rumput laut. Salah satu contoh dari komoditas udang bahwa terdapat sekitar 1,2 juta hektar lahan pesisir di Indonesia yang cocok untuk budidaya tambak udang. Sementara tingkat pemanfaatan lahan budidaya untuk tambak udang, bandeng, dan komoditas lainnya harus seluas kurang lebih 380.000 hektar dengan produktivitas rata-rata 600 kg udang. Jika saja dibuka 0,5 juta hektar lahan tambak udang, maka dihasilkan udang sebanyak 1 juta ton per tahun. Dengan harga ekspor rata-rata $6, maka dihasilkan devisa sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan tenaga kerja yang dapat terserap untuk memproduksi 1 juta ton udang per tahun pada 0,5 juta hektar lahan tambak, yaitu sekitar 3 juta orang. Pendapatan pembudidaya udang mencapai 6 juta rupiah per bulan. Dengan mengusahakan 1 juta hektar budidaya rumput laut, dapat diproduksi sekitar 20 juta ton rumput laut kering per tahun. Bila kita ekspor 10 juta per tahun dengan harga sekarang 1 per kilo, maka akan diperoleh devisa sebesar 10 miliar per tahun. Jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 3,5 juta orang. Pendapatan pembudidaya rumput ekotoni rata-rata mencapai 3 juta 0,25 per bulan. Contoh lainnya adalah bakteri laut Pseudomonas aeruginosa, yaitu genetiknya telah direkayasa, dapat menghasilkan senyawa bioaktif surfaktan yang dapat membersihkan tumpahan minyak yang menempel pada batu dan pasir pantai. Perlu dicatat bahwa senyawa surfactants yang dihasilkan oleh bakteri ini mempunyai sifat mudah terurai dan tidak beracun. Jenis surfactants lainnya dengan nama dagang emulsan dihasilkan oleh jenis bakteri laut Acinetobacter chalcoaceticus. Emulsan sejak awal 1990-an telah digunakan untuk membersihkan tangki-tangki minyak pada kapal tanker dan jenis kapal lainnya. Emulsan juga banyak digunakan untuk meningkatkan hasil pengeboran dari sumur-sumur minyak tua dan pengendalian pencemaran. Apabila keampuhan mikroorganisme laut ini dikombinasikan dengan makroalga laut, lamun, seagrass, dan mangrove, niscaya teknik bioremediasi lingkungan akan semakin efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tentang dampak bioteknologi ke lautan. Yang pertama yaitu menghasilkan vaksin untuk melawan virus yang menyerang salmon dan ikan-ikan lainnya. Yang kedua, menghasilkan tiram yang tahan penyakit. Yang ketiga, menghasilkan ikan atau kerang-kerangan yang berkualitas baik sebagai sumber makanan. Memulihkan kondisi ekosistem laut dengan mengembangkan produk-produk pengganti sumber daya hayati laut yang hilang akibat pemanenan yang berlebihan. Yang terakhir, produksi aquaculture dapat ditingkatkan dan perangkat yang diperlukan untuk memahami proses ekologi dan evolusi dapat tersedia. Penerapan bioteknologi kelautan membuka lapangan kerja, merangsang penanaman modal swasta yang berakibat lanjut bagi kondisi ekonomi negara.